Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Yang kita banggakan Bung Budiman Sujatmiko, tokoh nasional kita, tokoh bangsa kita, para seluruh aktivis, seluruh jurnalis, para bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh pergerakan yang kami banggakan. Saya dapat pesanan dari panitia itu justru nanti Tuan Guru menyampaikan aspek spiritualitas, nanti Bung Budiman menyampaikan aspek politik. Spiritualitas apakah beda dengan agama? Atau ada lagi yang paling saya kira ini keliru. Dukun dianggap guru spiritual. Kalau berbeda spiritualitas dengan agama, muncul lagi pertanyaan. Lantas dengan gaya apa dibuat spiritualitas? Gaya bebas kan nggak mungkin juga. Tetapi setuju bahwa spiritualitas itu lebih tinggi, puncak dari keberagamaan sesungguhnya. Yang kita harapkan adalah spiritualitas ini hadir dalam kepemimpinan kita. Kalau saya ditanya kesadaran spiritualitas apa yang kurang dalam kepemimpinan bangsa kita, spiritualitas dalam memaknai hidup. Sederhana. Dalam Al-Quran itu kan ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah sesungguhnya puncak spiritualitas. Kesadaran ketika engkau memimpin bahwa kau akan pulang kepada raja di raja. Hari ini engkau legislatif, DPR, eksekutif, gubernur atau presiden, yudikatif, dan lain sebagainya. Kalau dia punya kesadaran spiritualitas, kesadaran dia bahwa jabatan ini, kepemimpinan ini akan sebuah pulang kepada Tuhan. Maka itu tadi yang beliau maksud, saya kira ini yang kurang. Tetapi apa fungsi agama? Fungsi agama mengawal orientasi spiritual. Tetapi ada sedikit perbedaan spiritual dengan zikir, dengan ibadah, dengan doa. Tetapi zikir dan ibadah itulah mengawal spiritualitas. Jadi benar, spiritualitas itu adalah lintas. Tetapi saya ingin hanya meluruskan, jangan pula nanti pulang dari sini salah memahami yang disampaikan Mas Budiman. Kalau begitu Tuhan nggak perlu lagi lah sholat. Penting apa kayak gini. Jadi supaya dipahami bahwa yang dikatakan beliau tadi itu adalah pemahaman yang lebih luas tentang spiritual. Terakhir, agama diseret ke politik dengan harapan spiritualitas tadi. Maka ini juga menjadi fungsi dan peran para ulama agar juga jangan salah dalam menerjemahkan agama ke dalam politik. Karena memang dalam Islam bahwa siasah bagian dari integrasi agama secara holistik. Artinya pemimpin yang tidak ada dalam dirinya spirit agama, spiritualitas tadi itu, maka dikhawatirkan akan menjadi pemimpin yang kebablasan. Jadi saya kira yang perlu kita perkuat adalah bagaimana kesadaran pemimpin ketika dia memimpin bahwa kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Begini Bapak Ibu, saya bangga dengan pemikiran beliau sekaligus juga sedih. Dan ini terjadi beberapa orang yang kita yakini
punya pikiran yang baik dan hati yang tulus. Dan ini dosa jariah bagi kita ke depan. Kenapa? Karena memang negeri ini harus menyediakan tempat bagi orang yang berpikir tulus, yang berpikir visioner, yang tulus membangun negeri. Harus disediakan tempat. Bayangkan kalau beliau punya kecerdasan seperti ini dan tokoh-tokoh lain, tetapi tidak disediakan posisi, tidak disediakan tempat untuk memberdayakan pikiran-pikirannya. Maka sering kesepakatan para ulama kan kenapa sekarang ini agak geram dalam konteks politik, karena memang ada ulama hari ini berbicara 1000 mimbar, satu orang pejabat negara yang punya otoritas lebih mudah dia melakukan perubahan. Jadi kita doakan Bung Budiman ini dikasih Allah tempat-tempat itu. Kalau tidak nanti kita susah mengeksekusinya, karena negeri ini butuh sosok yang punya pikiran cerdas, visioner, dan punya keberanian dan punya positioning di situ. Dan kegeraman para ulama sekarang saat ini kan begitu. Ulama dianggap menjadi pemadam kebakaran. Musiman selalu ditempatkan pada posisi pelengkap, penyejuk, perekat, itu bagus, tetapi perannya cukup terbatas. Saya susah menjawab kalau ada para mursyid berkumpul, kalau para ulama berkumpul dengan sebuah kalimat begini, Tuan Guru, kan wakil presiden kita kan Kiai, mantan ketua MUI, apanya peran beliau yang bisa kita rasakan? Apa yang terjadi? Nanti coba dulu Bung Budiman menjawab itu. Kalau sampai kepada posisi itu pun para ulama, para rakyat, masyarakat memahami peran itu tidak terasa secara signifikan untuk konteks keumatan. Untung saya dapat ilham menjawab pada saat itu. Apa ilham yang turun saat itu? Memang itulah kelebihan Tuan Guru nih, kalau ada masalah besar turun ilham. Tapi ilham ini gak boleh sembarangan disampaikan, karena tidak terkonfirmasi dengan fakta bisa malu kita. Kan ada juga begitu dulu kan, mimpi katanya ini menang tapi tak menang juga, jadi malu juga kita. Artinya apa? Saya saat itu memberikan jawaban begini, peran beliau adalah saat ini ditakdirkan Tuhan menjaga bangsa ini secara gaib agar aman, saya bilang. Menjaga bangsa ini secara spiritualitas supaya kita ini makin sejuk. Nanti berikutnya kita doa kepada Allah agar ada ulama yang punya semangat ulama, macam beliau juga punya semangat ulama ini sebenarnya. Jadi bukan konteks kepemimpinan ulama itu bukan ulama, tapi punya spirit ulama. Dan mereka mengamini itu, bahwa beliau ditakdirkan Allah pada fungsi-fungsi untuk menjaga kesejukan bangsa ini. Tetapi kan tidak cukup. Umat berkata agar nanti ini tidak menjadi apatis. Menjadi apatis. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ini kalaupun harus disampaikan silakan disampaikan. Termasuk juga para tuan-tuan guru nanya ke saya. Dulu Tuhan mengajak para mursyid ini memilih era emas. Memilih era emas sampai dulu luar biasa dulu pertarungannya. Sekarang tolong dulu Tuan Guru sampaikan apa yang sudah dibuat untuk Sumatera Utara, Gubernur. Meskipun kita juga menjawabnya dengan benar-benar pendekatan kita, pendekatan yang sejuk, tetapi juga masyarakat bertanya itu.
pemerintah, baik tingkat pusat atau tingkat daerah, untuk mengkomunikasikan apa yang dibuatnya secara baik ke akar rumput. Maka ke depan ini saya kira tensi-tensi agama dibawa kepada politik dengan sendirinya akan berkurang ketika kemudian tokoh-tokoh yang diharapkan dimenangkan dengan isu agama ternyata juga tidak punya prestasi yang dianggap lebih hebat dari yang lain. Oleh karenanya, saya bukan ingin mengkritik atau menyampaikan tentang pemerintahan dengan konteks apa yang sudah dibuat atau apa yang belum dibuat, tetapi masuk pertanyaan itu kepada saya, dan saya sebagai orang yang sering dianggap memberikan arahan kepada tokoh-tokoh agama, para ulama, sepertinya tahun ini kita pilih ini gubernur, ini pilpres, tanggung jawab moralnya juga ternyata besar. Bahkan kalau kita diundang, takut kita hadir karena nanti dianggap kita sudah ada komunikasi secara gelap. Bayangkan di sini ada ustadz, dia khotib pun diturunkan, dihapus daftar khotibnya gara-gara memilih satu pemimpin lain. Mau dibawa kemana bangsa kita ini? Bapak Ibu ingin tahu orangnya? Tolong berdiri Ustadz Rizky dulu. Ini orangnya. Dia mengadu ke saya, jadwal khotibnya dihapus. Dan sekarang banyak orang sepertinya sudah mulai menyesal. Iya ya, dulu kok kayaknya memilih pemimpin itu macam hukumnya hukum teologi, kafir murtad. Ternyata biasa-biasa saja ternyata. Jangan-jangan kalau yang lain memimpin, jangan-jangan lebih bagus lagi. Kesadaran ini harus kita bawa. Kesadaran bahwa ke depan agama ini harus kita kembalikan seperti para ulama wali-wali dulu memerdekakan bangsa ini. Coba dulu kita pikirin, bukan nggak hebat. Begitu Bung Karno merumuskan Pancasila dan diserahkan kepada ulama, itu kan sila ketuhanan itu sila kelima. Para ulama kemudian tirokat, kemudian merebut, musyawarah, berdoa, komunikasi dengan Bung Karno, akhirnya kemudian disepakati ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama. Itu kan luar biasa peran ulama untuk menjaga bangsa ini. Dan kita berharap ke depan kita berharap para ulama, tokoh-tokoh agama di negeri ini bukan hanya didatangi di saat musim-musim politik, minta doa, minta nasihat, tetapi kita berharap bahwa ulama menjadi mitra strategis untuk mengguidance, untuk menentukan, membimbing agar kebijakan ini, kebijakan politik sesuai dengan pikiran-pikiran, hitoh-hitoh para ulama sewaktu memerdekakan bangsa ini, agar benar-benar kita ini menjadi bangsa yang beradab, yang maju, dan punya spiritualitas yang tinggi. Saya kira demikian. Saya singkat aja, yang perlu lama-lama beliau karena harus pulang ke Jakarta, karena kita juga ada sering komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.